Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Juliana dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya telah melakukan program kreativitas mahasiswa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Agustina Setiawan, SIP MSI. Topik kali ini yang kami ambil adalah penerapan desa digital dalam meningkatkan produktivitas desa pada Suka. Latar belakang, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini informasi telah menyebar luas melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik seperti televisi dan internet. Indonesia merupakan negara yang tak lepas dari perkembangan global internet. Tidak semua penduduk dapat mengakses internet sehingga terjadi kesenjangan teknologi informasi. Kesenjangan digital di Indonesia terjadi terutama di wilayah pedesaan. Desa digital adalah konsep pembangunan pedesaan yang memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi yang memadai. Tinjauan pustaka. Dengan adanya teknologi informasi, pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Kemajuan teknologi meningkat kemampuan masyarakat untuk berproduksi sepanjang waktu. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi di desa menyebabkan efisiensi tenaga kerja. Bentuk kemajuan teknologi itu disebut pengoptimalan tenaga kerja dan tingkat kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Metode penelitian. Analisis yang digunakan dalam kreatif ini adalah analisis deskriptif. Penulis melakukan pengamatan terhadap perkembangan teknologi informasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Hasil pengamatan tersebut dianalisis dan diolah lebih lanjut untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian kami, meneliti perkembangan pengguna internet di Indonesia, kemudian menganalisis dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dalam menerapkan desa digital di Indonesia. Dalam proses konsep desa digital terdapat banyak faktor pendukung dan faktor penghambat, baik dari sisi internal desa maupun eksternal desa. Pada karya tulis ini digunakan identifikasi SWOT, artinya strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang terakhir ada dalam mengembangkan desa digital, pemerintah dapat menerapkan beberapa solusi kebijakan. Di antaranya, pertama, menurunkan pajak impor barang elektronik, terutama komputer. Lalu yang kedua, memperbesar porsi investasi di bidang TIK. Ketiga, menerapkan e-government di tingkat desa. Keempat, pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah di pedesaan berupa akses internet dan penyediaan komputer. Kelima, memperbesar akses broadband dengan teknologi kabel serat optik untuk membangun akses internet murah antar pulau. Dan yang terakhir, menstabilisasi kondisi perekonomian dalam negeri. Perkembangan jaringan internet di dunia telah meningkat pesat, begitu pula di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia sebesar 25 juta pengguna. Perwujudan desa digital ini sebagai salah satu upaya untuk memperluas akses internet bagi penduduk. Analisis yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa penduduk yang besar sebagai pasar menjadi kekuatan internal yang mampu meningkatkan investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kelemahan internal dapat berupa kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas banyak kepulauan yang menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur menjadi mahal dan juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan teknologi informasi komunikasi. Selain itu, kebijakan yang kurang sinergis dapat menjadi faktor penghambat pengembangan desa digital.
Saran dari kami untuk pemerintah adalah dengan pembuatan kebijakan yang konsisten dan terpadu untuk desa digital ini, supaya implementasinya berjalan dengan baik. Kebijakan yang dapat diambil antara lain seperti penurunan tarif impor barang elektronik, pemberian subsidi berupa akses internet dan penyediaan komputer di setiap sekolah di pedesaan, dan juga dapat memperbesar akses broadband dengan teknologi kabel serat optik agar biaya dapat ditekan seminimal mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.